bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Berkatilah orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil pakaianmu, biarkan juga ia mengambil jubahmu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil milikmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang melakukan sesuatu kepadamu, lakukanlah juga demikian kepada mereka. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu dari dia, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu suka mempermasalahkan, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan diguncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai ungkapan dan ucapan umum seperti yang baru saja saya ucapkan adalah saudara-saudari yang terkasih. Apa maknanya? Mengapa saya mengucapkan sapaan saudara-saudari yang terkasih? Pertanyaan yang perlu direnungkan adalah, apakah saya ini kenal dengan semua umat yang ada di dalam gereja ini? Pasti tidak. Apalagi tahu satu persatu, mungkin hanya satu dua yang saya ketahui. Tetapi mengapa kemudian saya menyapa Anda dengan saudara-saudari yang terkasih?
Apakah memang saya mengasihi Anda? Itu pun patut dipertanyakan. Apalagi kalau Anda menyapa orang lain, terutama orang banyak, menyebutkan saudara-saudari yang terkasih. Tetapi secara umum, karena saya adalah pengikut-pengikut Kristus, di mana Kristus itu mengharapkan kita harus mengasihi semua orang, maka saya harus mengasihi, kenal atau tidak kenal. Kemudian, saudara saya terkasih, kalau kita sebagai pengikut Kristus mengasihi semua orang, sebenarnya kasih yang bagaimana? Kalau saya melihat, kalau saya merasakan, pastilah Anda yang dalam gereja ini, kalau dikatakan mengasihi saya, pertama-tama Anda pasti menghormati saya karena saya seorang imam. Tidak ada umat yang tidak menghormati imamnya. Nah, apakah dengan rasa hormat itu berarti sungguh mengasihi? Belum tentu juga. Nah, lalu bagaimana kita harus mengasihi? Pertama-tama, saudara terkasih, sadarilah, mungkin saja kita bisa mengucapkan saya mengasihi semua orang. Tetapi sadarkah pada waktu yang sama bahwa ada orang lain yang tidak mengasihi saya? Saya merasakan bahwa semua orang ini saudara saya, mencintai saya. Sadarkah bahwa saat yang sama bahwa ada orang-orang yang tidak mencintai saya, bahkan memusuhi saya. Ya. Nah, lalu kita harus bersikap bagaimana dalam hal kasih ini? Memang ajaran Tuhan Yesus soal kasih ini indah. Bahkan diakui bahwa agama kita, Tuhan Yesus itu membawa ajaran kasih yang sangat terkenal, yang sangat populer. Bahkan kalau ada orang Kristen yang tidak mengasihi, bagaimana orang Kristen tidak mengasihi? Seharusnya mengasihi. Nah, hanya saja saudara terkasih, dalam pengantar tadi saya mengatakan, kita yang hidup di dalam masyarakat, tentu saja kita mengasihi sesama. Tetapi kasih yang bagaimana? Lalu apa yang diwartakan pada pagi hari ini soal kasih? Apakah kasih seperti yang kita bayangkan? Atau sebenarnya kasih yang tidak mungkin kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana mungkin umpamanya kita mendoakan musuh-musuh kita? Bagaimana kita mau sungguh-sungguh berbaik hati kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita? Tentu saja ini bukan sesuatu yang mudah. Ini tidak mudah. Tetapi jelas apa yang dikatakan oleh Yesus tadi sangat-sangat menusuk hati kita masing-masing. Kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebagaimana kamu kehendaki supaya orang melakukan segala sesuatu kepadamu, lakukanlah demikian kepada mereka. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Saya atau kita mengasihi orang lain itu bukan mencari imbalan, bukan mencari jasa. Seandainya dipertanyakan apakah jasamu ini mau menunjukkan apa, atau kita harus berpikir bagaimana? Dikatakan dengan jelas alasannya, karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Berarti itu hal yang biasa. Kalau kita mencari
Karena mungkin saja dalam budaya kita itu kan budaya saling mengasihi, saling memberi kan begitu. Nah, karena budaya saling, harapannya adalah, dan ini ada tradisi dalam masyarakat Yahudi yang disebut doudes. Saya memberi, harapannya saya menerima. Lalu kita boleh bertanya diri, apakah kita sebagai orang-orang Kristiani pengikut Kristus juga mempunyai tradisi yang kurang lebih sama? Kita bertanya diri saja dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kalau kita hidup dengan budaya saling itu, pokoknya kalau saya memberi, ya kamu harus menerima. Jadi nggak ada ruginya, untung terus kan gitu. Nah, tetapi di sini sangat jelas, sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, dipertanyakan juga apakah jasamu. Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu minjamkan sesuatu kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu dari dia, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Enggak ada ruginya. Tetapi, dan ini yang ditekankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Artinya apa? Dasar kita berbuat kasih itu bukan orang lain. Orang lain baik kepada kita, maka kita baik kepada orang lain. Orang lain itu baik, maka saya akan meniru apa yang diperbuat orang lain itu. Berarti dasarnya adalah apa yang dibuat orang lain. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bukan aku murah hati, tetapi Bapamu adalah murah hati. Berarti dasarnya itu bukan manusia yang lain, bukan sesama kita, tetapi Allah sendiri. Nah, kalau Allah sendiri kita tahu Allah itu maha kasih. Allah itu mencintai semua orang karena orang itu diciptakan oleh Allah sendiri. Karena Allah mencintai manusia, maka Dia menciptakan manusia, kita semua. Maka dengan demikian, saudara terkasih, tuntutan Tuhan Yesus melebihi yang biasa. Kita kalau mencintai harus luar biasa, artinya extraordinary. Tidak seperti orang lain. Itulah yang diungkapkan dengan kasihilah musuhmu. Doakanlah musuh-musuhmu. Apakah kita mampu? Saudara-saudara yang terkasih, memang kalau kita hanya berdasarkan kekuatan manusiawi, nyatanya kembali tadi pada tradisi doudes. Saya memberi, saya akan menerima. Mungkin saja ada orang, saya akan memberikan kolekte besar. Supaya apa? Dagang saya untung lebih besar. Ada. Berarti apa? Doudes. Lalu kita berdoa, minta apa kepada Allah? Ya minta keuntungan. Nggak mungkin kita minta kerugian. Nah, dengan kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu, maka kita menjadi sulit menghilangkan budaya saling, yang katanya saling itu baik.
Kita sulit untuk berkorban. Kita sulit untuk melayani secara tulus. Karena semuanya itu dengan modus. Nah, kita harus membuang budaya-budaya itu sebenarnya. Supaya apa? Pelayanan kita itu sungguh-sungguh berharga. Bukan berharga dihargai dengan uang. Nah, kalau ini kita lakukan, jelas bahwa apa yang kita perbuat itu sebagai tanda kasih yang sesungguhnya. Saya mengasihi tidak mencari keuntungan. Saya mengasihi bukan soal hitung-hitungan. Saya melayani sungguh-sungguh tulus. Saya melayani Allah di dalam diri sesama. Selesai. Maka kalau saya bantu orang, ya sudah bantu. Sekali lagi, saudara terkasih, apakah memang hal ini gampang kita lakukan? Faktanya, mungkin banyak orang di luar kita mengatakan, orang Katolik itu baik-baik. Pertanyaannya, apakah memang orang Katolik itu selalu baik? Kalau memang selalu baik, baik yang bagaimana? Ini soal kualitas, bukan soal jumlah. Kalau dikatakan semua orang Katolik berarti ini jumlah. Tetapi kalau baik yang bagaimana itu soal kualitas. Kalau ngomong pelayanan, pelayanan yang bagaimana? Nah, maka dari itu, saudara terkasih, mari dalam kesempatan ini, di mana kita mendengarkan sabda yang demikian, kita sadar bahwa menjadi pengikut Kristus itu bukan sesuatu yang gampang. Apalagi harus meneladan apa yang dia perbuat. Apa yang dia perbuat? Lihatlah, dia sampai mengorbankan nyawa di tiang gantungan salib. Demi siapa? Bukan orang baik, justru orang berdosa. Dia disalibkan itu sebagai penebusan dosa, bukan penebusan orang-orang baik. Nah, kalau ini dipertanyakan kepada kita semua, lalu kita harus berbuat apa? Kalau kita harus meneladan dia, apakah kita berani? Kalau kita mengikuti dia, apa yang diikuti? Tidak kan harusnya teladan-teladan kehidupannya, yaitu yang kita ikuti. Bukan soal yang penting aku mengikuti Yesus, yang penting aku pengikut Kristus, yang penting aku orang Kristen, yang penting saya orang Katolik. Enggak. Maka ini semua merupakan tantangan. Tantangan yang harus kita usahakan sedemikian rupa sehingga kita bisa hidup menyerupai Kristus. Maka seperti dalam buku-buku yang disebutkan mengikuti Kristus, kita harus sungguh-sungguh bisa meniru apa yang dihidupi oleh Kristus itu sendiri. Dalam hal ini adalah bagaimana kita mewujudkan kasih Kristus kita kepada sesama. Poin-poin tadi amat jelas. Kita tidak mencari keuntungan, tetapi kita sungguh-sungguh harus berbuat sesuatu secara tulus. Hanya dengan ketulusan, maka apa yang kita perbuat itu menjadi sungguh berharga di mata Allah. Tetapi kalau kita sudah menghitung-hitung dan mencari-cari keuntungan, apa yang kita lakukan itu sama persis dengan orang-orang yang tidak mengikuti Kristus, yang pada umumnya adalah mencari keuntungan dalam pelayanan, dalam mencintai sesama, dalam mengasihi sesama. Ingatlah, Yesus mengatakan sangat jelas, cintailah sesamamu, bukan mencintai diri sendiri yang disebut sebagai cinta diri, tetapi mencintai sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Apakah ini gampang? Pasti tidak mudah. Tetapi kita yakin dan percaya, kalau kita benar-benar hidup seturut tuntunan Tuhan Yesus, dan kita benar-benar hidup di dalam rohnya, kita akan dimampukan untuk mewujudkan kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada sesama yang sungguh-sungguh berkenan di hati Allah. Amin.